Shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 6 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 4 hari bersama kitab Kolose. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab Kolose, tepatnya Kolose pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Terima kasih banyak atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 4 hari ini kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya yang ada dalam kitab Kolose, dan tentunya kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan dan siap terus untuk diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Kolose ini adalah bertekunlah dalam doa. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Kolose. Salah satu hal yang diingatkannya adalah pentingnya berdoa. Bagi Paulus, doa lebih dari sekedar meminta apa yang dia butuhkan dari Tuhan. Doa adalah cara agar tenaga dan pelayanan Paulus dapat ditopang dengan baik, dan doa adalah sumber kuasa dari Tuhan bagi Paulus. Ia meminta agar jemaat Tuhan di Kolose tidak hanya terlibat dalam doa, tetapi juga bertekun di dalamnya. Paulus memahami agar misi Allah berhasil melalui mereka harus mengabdikan diri untuk berbicara kepada Allah tentang setiap aspek kehidupan mereka. Artinya, mereka harus terus berdoa. Mereka tidak cukup hanya meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa di pagi hari, tetapi mereka perlu menjadikan doa sebagai bagian dari hari-hari mereka. Paulus mengatakan kepada jemaat untuk bertekun dalam doa, berjaga-jaga dan bersyukur. Ini adalah dua aspek doa yang juga bisa kita lakukan. Amin. Ada dua aspek doa yang bisa kita pelajari dari kata berjaga-jaga dan bersyukur di dalam doa. Yang pertama adalah kita perlu waspada atau dapat membedakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita dapat meminta Roh Kudus untuk membantu kita agar dapat membedakan apa yang Tuhan lakukan di dalam dan di sekitar kita. Yang kedua, kita dapat menggunakan waktu kita dalam doa untuk menyembah Tuhan melalui ucapan syukur dan pujian. Doa adalah aspek penting dari kehidupan kekristenan. Amin. Karena itu, luangkanlah waktu. Tidak hanya sekedar berdoa kepada Tuhan, tetapi pikirkan juga bagaimana kita dapat menjadikan doa sebagai bagian utama dari kehidupan rohani kita. Sidang jemaat Tuhan, mari jangan hanya berdoa pada hal-hal yang rutinitas, seperti berdoa makan, berdoa bangun pagi, atau berdoa sebelum tidur. Tapi tambahkan doa-doamu, berdoa syafaat, cari waktu tertentu atau cari waktu khusus. Jika di gereja kita ada doa puasa, mari libatkan diri di dalam itu. Supaya apa? Roh doa terus mengalir di dalam diri kita. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berjaga-jaga atas diri kita. Kita sedang berjaga-jaga atas pekerjaan Tuhan. Dan kita sedang berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Doa tidak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tapi jadikanlah doa menjadi gaya kehidupan kita. Sebagai tanda kita orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan adalah sumber segala pertolongan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah dan pemagarannya ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.